مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa nura ala qulubil mu'minin wa ja'alaha sababa li sa'adatil 'amilin al mukhlasin fatuba liman amana billahi wa man ittaba'a sunnata khataman nabiyyin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-maliku haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian rutin Masjid Nurul Qayyimah rahimakumullah. Sudah sepatutnya dan sepantasnya dari hati yang paling mendalam kita bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita. Paling tidak ada beberapa alasan yang tidak terbantahkan kenapa kita harus bersyukur. Yang pertama, nikmat Allah itu tidak bisa kita hitung jumlahnya. Sampai hari ini, detik ini, tidak ada satupun alat ukur secanggih apapun, apakah itu kalkulator, apakah itu alat yang tercanggih lah, apalagi betting, apalagi kerikil. Tidak ada yang bisa digunakan untuk menghitung betapa banyaknya nikmat Allah kepada hambanya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau menghitung nikmat Allah maka tidak akan bisa. Sampai kiamat pun tidak akan bisa. Itulah makanya kenapa kita harus bersyukur. Jadi kalau setiap ada ceramah, ada pidato atau apapun saja mesti diawali dengan mari pertama kita bersyukur. Itu bukan sekedar bahasa-bahasa lisan, tapi memang begitulah nyatanya. Nikmat Allah itu demikian banyaknya. Tidak bisa dinominalkan dengan rupiah. Itu alasan pertama kenapa kita harus bersyukur. Yang kedua, alasannya kenapa kita harus bersyukur, karena besok di akhirat setiap nikmat itu akan dimintai pertanggunggan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya insya Allah kita sudah hafal semua itu. Kenapa ayatnya? Summa latus alunna yauma idzin anin na'im. Kemudian pasti kamu akan ditanya pada hari itu anin na'im, tentang nikmat yang telah diberikan oleh Allah di dunia ini. Maka salah satu bentuk pertanggungjawaban nikmat ya kita gunakan untuk kemanfaatan seperti ini, untuk sesuatu yang bernilai ibadah. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah rahimakumullah,
Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada kajian rutin kita ini. Kita membaca kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, yang insya Allah kita sudah sampai pada hadis yang ke-57. Hadis yang ke-57 ini masih membicarakan tentang al-kabair atau dosa-dosa besar. Kita baca hadisnya. Hadisu Abdullah ibni Amrin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min akbaril kabair ayyal anar rajulu walidayhi. Qila ya Rasulullah wa kaifa yal anur rajul walidayhi? Qala yasubbur rajulu abar rajuli fayasubbu abahu fayasubbu ummahu. Akhrajahul Bukhari fil kitabil adab. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab adab atau tata krama. Hadis dari sahabat Abdullah bin Amr, atau kalau mau kita lanjutkan Abdullah bin Amr bin As. Jadi salah satu keistimewaan orang-orang Arab itu kan bisa menelusuri nasab. Kalau kalian jenengan mungkin sampai ke yang 3 saja. Kalau saya itu mungkin sampai pada mbah saya saja. Boyot sudah tidak tahu namanya. Apalagi Cangga, apalagi udek-udek sewur, apalagi sewur diudek, memang nggak tahu. Jadi misalkan Rasulullah itu, kalau kita urut Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib terus sampai bin Ibrahim alaihissalam. Nah kalau kita bisa enggak? Kalau saya mungkin Anto bin Sugiono bin Supeno pun ikut tok mandek. Abdullah bin Amr bin As, ini salah satu sahabat. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, inna min akbaril kabair, sesungguhnya di antara dosa-dosa besar, satu di antaranya adalah ayyal anar rajulu walidayhi, yakni seseorang yang mencaci kedua orang tuanya. Seorang anak tentunya ini mencaci kedua orang tuanya. Mendengar dawuh Rasulullah kayak begini ini, sahabat bertanya dengan nada heran, ya Rasulullah, wa kaifa yal'anur rajul walidayhi? Napa wonten Kanjeng Nabi? Mosok wonten yuga ten gene tiyang sepahe niku melaknat, mencaci. Napa wani? Kan juga ndak umum. Ngisak nakal-nakali arek mungkin masih takut pada kedua orang tuanya. Tapi Kanjeng Nabi dawuh seperti itu. Yal'anur rajul walidayhi. Ada seorang yang mencaci kedua orang tuanya. Maka kemudian Rasulullah menjawab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yasubur rajul abar rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu. Ia memang tidak mencaci maki kedua orang tua kandungnya secara langsung, tetapi ia mencaci ayah temannya, ayah orang lain, yang kemudian dengan itu dia menyebabkan orang itu mendapatkan kopi. Matur nuwun. Bijae. Maka itulah yang dimaksud mencaci maki kedua orang tuanya. Jadi kan Romi ini arek-arek niku usum. Misale bapake jenenge Budi, nyeluk anake ning kancane, "Bud, Budi." Kan ngoten nah. Kan ngoten nah. Lama. Akhirnya apa yang terjadi? Ya temannya tadi membalas. Misale kancane bapake jenenge Rahman. "Oh, Rahman." Inilah yang dimaksud dengan yasubbu abahu wa yasubbu ummahu, mencaci kedua orang tuanya.
Artinya di sini mengandung satu pelajaran, seorang anak itu mempunyai kewajiban menjaga nama baik orang tua. Dan itu salah satu bentuk bakti anak kepada orang tua. Makanya Bapak Ibu ngapunten nyun sewu, kula kok mboten nuturi mboten ngapunten. Salah satu di antara investasi panjenengan itu adalah anak yang solih dan solihah. Maka disinilah kemudian kita diwajibkan untuk mentarbiyah, mendidik anak-anak kita itu dengan agama. Sudahlah, kita tidak usah mengikuti teori pendidikan yang muluk-muluk sudah. Lihat saja bagaimana Islam mengajarkan orang tua itu mendidik anaknya. Bisa kita bayangkan kalau jenengan punya anak, punya putra atau putri ditimbali, kemudian semauri, "Dalem, Pak. Bapak tumbasno rokok Oh nggih, Pak." Adem. Bapak tumbasno rokok itu kode, Pak. Sing rada bahaya maneh malah ngeten. Bapak tumbasno rokok Paru ide enggak ya? Ini bahaya. Anak perempuan demikian juga. Nduk, mbok sampean niku lek nggih kelambi sing rapen, nduk sing nutup aurat. Ojo ketok aurate ngono, mosok gak izin. Oh, zaman saiki wis ngene iki, Bu. Ya zaman sampean biyen. Mendapat jawaban seperti itu alangkah ya hati orang tua itu alangkah tidak berkenannya. Sampai Rasulullah ini memberikan tindakan preventif pencegahan supaya anak itu betul-betul kita jadikan anak yang solih dan solihah. Karena ternyata itulah tabungan akhirat kita yang tidak akan pernah berhenti. Jadi ketika kita punya anak yang solih dan solihah, kemudian kita berpulang menuntaskan tugas kita di dunia ini, meninggalkan dunia ini, di belakang kita meninggalkan anak-anak yang terus dia itu melakukan amal-amal solih. Maka setiap kali anak kita itu beramal solih, setiap kali anak kita itu mendoakan kita, maka kita di alam sana itu akan mendapatkan limpahan pahala yang luar biasa. Sebaliknya, ketika anak kita itu hanya kita orientasikan pada kehidupan dunia, rata-rata kan orang sekarang itu menyekolahkan anak itu yang di target itu kan, kok dadi apa? Kok anakku nyambut gawe apa? Kok anakku soge apa melarat? Tidak pernah mengkhawatirkan bagaimana nanti anak saya apakah masih tetap sergap sholat jamaah ke masjid. Karena sekarang ini anak-anak usia SMP, SMA itu yang mau ke masjid itu bisa dihitung dengan jari. Padahal mereka lah generasi-generasi penerus. Masjid Nurul Qoyimah ini 10-20 tahun yang akan datang, siapa yang akan meneruskan? Itulah makanya Rasulullah itu sangat senang dengan anak muda, itu sangat senang. Ini pentingnya mensolih dan solihakan anak, sehingga anak kita itu akan membawa keberkahan di dalam kehidupan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan doa di dalam Al-Qur'an, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini minta keluarga yang sakinah, minta putra-putri yang solih dan solihah. Walaupun mungkin rumahnya tidak besar, tapi kalau di rumah tangga itu semuanya solih, semuanya mentaati aturan Allah dan Rasulnya, maka dari situlah nanti akan keluar ungkapan baiti jannati, rumah tanggaku seperti surga. Walaupun rumahnya besar, uangnya banyak, tapi anaknya narkoba, anaknya gendaan aja gak mari-mari,
Ini tidak ada ketentraman kalau seperti itu. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, marilah kita senantiasa berikhtiar, berikhtiar membangun surga Allah di muka bumi ini, supaya nanti kita bisa berkumpul kembali dengan keluarga kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam Al-Quran surat At-Tur, nanti bisa jenengan buka surat At-Tur. Surat At-Tur itu surat ke berapa ya? Kita cari. Surat ke-52, ayatnya nomor 21. Surat 52 ayat 21. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin, dan keimanannya itu ditindaklanjuti, diikuti, diteruskan oleh anak cucunya, maka apa janji Allah? Alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kelak kami akan pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Niki sing dawuh Gusti Allah lho. Iki syarate kudu padha, imane kudu imbang. Ini nanti bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Penutup ayat, maka setiap orang itu akan tergantung apa yang dikerjakan. Moga benar lebet Pak Yudo. Nah, ya. Surat At-Tur ayat 21. Nah, dari sinilah kemudian ada sebuah upaya dari orang tua untuk mentarbiyah, mendidik anak-anaknya menjadi anak yang solih dan solihah, sehingga bisa menjadi investasi akhirat. Kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis ke-58. Hadisun Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata yusyriku billahi syai'a dakhalan nar, wa qultu ana man mata la yusyriku billahi syai'a dakhalal jannah, akhrajahul Bukhari fil kitabil janais. Hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Nah, ini tadi kalau saya katakan Rasulullah itu senang kepada anak muda. Jadi ada sahabat Rasulullah itu yang terkenal dengan sebutan salah satu abadillah, 3 Abdullah. Yang ini masih muda-muda. Ada Abdullah ibnu Umar, ada Abdullah ibnu Abbas, satu diantaranya termasuk ini Abdullah ibnu Mas'ud. Yang mereka ini adalah anak-anak muda di sekitar Rasulullah yang sangat aktif mengikuti taklimnya Rasulullah, sehingga banyak meriwayatkan hadis. Satu di antaranya ini dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meninggal dalam keadaan menyekutukan Allah dengan apapun, dakhalan nar, maka mereka akan masuk neraka. Dan saya, yang dimaksud adalah sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, berkata, barang siapa yang meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan apapun, maka dakhalal jannah. Sehingga tiket utama masuk surga itu adalah al-imanu billah, iman kepada Allah dan tidak mensekutukan Allah dengan apapun dan dengan siapapun. Inilah makanya para jamaah rahimakumullah, kemarin dalam khutbah Jumat saya sampaikan betapa pentingnya kita itu bergantung hanya kepada Allah. Karena kadang-kadang manusia itu
seringkali menggantungkan sesuatu itu kepada yang selain Allah. Apakah itu kemampuannya, kemampuan pemikirannya, kekayaan ekonominya, dan lain sebagainya. Dikhawatirkan nanti ada sebuah kesyirikan ketika kita itu sudah menggantungkan sesuatu sekecil apapun kepada yang selain Gusti Allah. Makanya Allahus Shomad, hanya Allah lah tempat kita bergantung. Dan semakin kita itu menggantungkan hidup kita, menggantungkan permasalahan kita itu hanya kepada Allah, maka semakin muncul kekuatan yang dahsyat dan luar biasa. Sebaliknya, semakin kita itu menggantungkan pada kemampuan kita, semakin tidak ketemu apa-apa, tidak ketemu solusi apa-apa. Kadang-kadang kan ada itu orang merasa mungkin hartanya banyak, jadi kok kabeh dituku. Ternyata terlalu banyak permasalahan yang tidak bisa kita selesaikan. Maka manakala semua itu kita gantungkan kepada Allah, itulah solusi kehidupan. Kenapa sih Bapak Ibu, para nabi dan para rasul yang ujiannya itu demikian berat, kok beliau-beliau itu bisa bertahan? Ya karena rahasianya satu ini, karena bergantungnya kepada Allah itu beres. Coba jangan baca nih, kisah Nabi Ayub alaihissalam. Ini coba kita hadirkan bagaimana seandainya kita ini berlaku sebagai Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub itu Bapak Ibu adalah orang yang kaya raya sebelumnya, orang yang hartanya banyak melimpah, punya anak yang banyak. Ketika itu anak yang banyak ada kebanggaan. Ini kadek anaknya pinter-pinter kok cara saniki siji dadi dokter, siji jadi pegawai bank, siji dadi direktur pabrik boto. Ini pokoknya pinter sukses kabeh. Punya istri cantik, seolah-olah sudah memiliki dunia dan isinya ini sudah jangkep. Tapi kemudian Allah Ta'ala tidak menguji hambanya ini. Kita rasakan ya, harta yang demikian banyak itu sedikit demi sedikit habis. Putra-putrinya satu persatu dipanggil oleh Allah. Tinggal Nabi Ayub berdua dengan istrinya, hidup dalam keadaan miskin. Terus sampai akhirnya Nabi Ayub itu mengidap penyakit. Penyakitnya itu penyakit kulit. Jadi kalau dipakai berjalan itu sedikit-sedikit merotoli itu kulitnya itu. Panas rasanya. Nah itu kalau tidak kuat psikologisnya, mentalnya bisa stres itu Pak. Kalau kalian jenengan termasuk sing ngomong iki durung karuan kuat dari yang seperti itu nggih, masih misalnya saat durung kabeh duwe montore api-api, satu demi satu entek hartanya. Putra-putrinya meninggal semua dalam keadaan sakit dan istrinya itu akhirnya juga meninggalkan beliau karena gak telaten hidup seorang diri. Tapi kenapa kok kuat? Ya karena sinyalnya kepada Allah itu beres. Kita perhatikan rintihan Nabi Ayub itu. Nabi Ayub mboten donga ngeten, ya Allah kula mbok nyan paring waras Gusti. Kula niki ana apa kula jenengan paringi ujian kok kados ngeten Gusti. Padahal kula niki terus nabi Gusti. Mboten ngoten. Coba kita perhatikan dalam Al-Qur'an. Wa ayyuba idnada rabbahu rabbi anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Apa ndak hebat itu? Dan Ayub kata Allah, hambaku Ayub itu idnada rabbahu, ketika ia berdoa kepada Tuhannya dalam keadaan yang seperti tadi itu. Kita perhatikan redaksi doanya Nabi Ayub ini. Rabbi anni masaniyad durru. Ya Allah, aku sekarang sedang ditimpa ujian. Engkau berikan aku ujian. Wa anta, dan aku yakin ya Allah bahwa Engkau arhamur rahimin,
adalah zat yang maha pengasih dan penyayang kepada hamba. Lho niki lak hebat ning ngene. Ini doa yang menunjukkan kepasrahan yang luar biasa. Maka lulus, Pak, lulus. Disinilah kemudian akhirnya nanti Nabi Ayub itu dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai hujah bagi orang-orang yang miskin, orang-orang yang sakit-sakitan, tapi kemudian ya mengeluh. Sik soron dhisik mbek Ayub. Hambaku Ayub itu seperti itu. Jadi para nabi dan para rasul itu adalah contoh yang dihadirkan oleh Allah Ta'ala kepada manusia ini. Ada nabi yang diuji dengan kekayaan yang luar biasa, Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka orang-orang kaya nanti di kali Gusti Allah Nabi Sulaiman. Awakmu sugih ben gak sembayang lho. Sugih ni Mbak Sulaiman. Nabi Sulaiman itu Pak Nabi, ya konglomerat, ya raja, cara sakniki nggih presiden, ya nabi, orang soleh, punya istri ratu. Kurang apa itu? Seringkali saya ceritakan Nabi Sulaiman itu saking sugihnya, saking kayanya, itu istananya itu bertebaran batu-batu mulia seperti Pirus, Jamrud. Sinten mriki sak menten Dembano ngeten niki lho. Apa? Iya. Iku nek ngene istana Nabi Sulaiman keleleran nih, hanya jadi hiasan taman itu. Dan beliau juga diberi oleh Allah Ta'ala kemampuan bisa mengerti bahasa binatang, diberi kemampuan bisa mengkomando makhluk yang bernama jin. Kok sakniki akeh tamune niku. Gitu. Kurang apa Nabi Sulaiman? Bahkan yang lucu itu kan menarik ketika Nabi Sulaiman itu berdialog dengan apa, Pak? Dengan burung hudhud namanya. Ini diabadikan dalam Quran surat An-Naml. Asik kalau kita baca nih. Jadi ketika itu Nabi Sulaiman melakukan inspeksi pasukan. Karena beliau seorang pimpinan yang betul-betul memperhatikan anak buah. Ada satu anak buah yang tidak kelihatan itu tahu. Loh, aina la aral hudhuda amkana minal ghaibin. Loh, mana saya kok tidak melihat burung hudhud ini? Kok gaib ini? Alpa. Bahasa sekolahan alpa. Amkana minal ghaibin. La u'adzibannahu adaban sadid. No, nanti kalau hudud ini enggak iso kayak alasan yang jelas, bolos, awas tak hukum kok. Tidak lama kemudian datang nih burung hudud ini. Kamu dari mana hudud? Tuan Raja, mohon maaf saya memang tadi pagi tidak ikut apel, tapi saya melakukan patroli Tuan Raja. Memang burung. Saya melakukan patroli di sekitar kerajaan kita ini, saya melakukan patroli. Terus saya tadi menjumpai satu negeri yang negerinya itu dipimpin oleh seorang perempuan. Negerinya bersih, negerinya cukup subur, negeri Saba. Ini wajadtum ra'atan tamlikuhum. Negeri itu Tuan Raja dipimpin oleh seorang ratu. Rajanya raja perempuan Tuan Raja. Kata Nabi Sulaiman, berita biasa itu, nggak penting itu. Wa utiyat min kulli syai' wa laha arsun adim. Terus Raja Sulaiman, kula nglapuraken malih. Yang kedua, Ratu Balqis ini kerajaannya besar, bagus, dan punya singgasana yang hebat. Biasa itu. Beritamu tidak menarik, Hudhud. Tasik wonten malih Raja Sulaiman. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna li syamsi min dunillah.
Saya lihat Tuan Raja, tadi Ratu Balkis itu bersama para rakyatnya itu yasjuduna lisamsi. Mereka itu menyembah matahari, min dunillah, mereka menyembah yang selain Allah. Lah baru ini. Oh, lah ini penting karena tugas saya seorang nabi harus mentauhidkan manusia, mengajak manusia kepada tauhid. Nah, ini baru berita penting, Hud. Baik Hudud, beritamu saya terima. Ketidakhadiranmu bisa dipertanggungjawabkan, tapi karena kamu yang membawa berita, kita tidak lanjuti. Nanti kamu bawa surat saya menuju ke Ratu Balkis. Enggak hebat itu. Suratnya singkat, jelas. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Innahu min Sulaiman, sesungguhnya surat ini datangnya dari Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nabi Sulaiman mulai mengenalkan Tuhan yang sebenarnya. Dan sesungguhnya dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Datanglah kamu kepada aku sebagai orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikirimkan itu oleh Hud. Jangan nanti mau saya Pak cerita ini Pak. Pernah baca cerita ini? Pernah nggih? Ya, menarik sekali. Akhirnya tidak begitu saja langsung menerima Ratu Balkis. Ratu Balkis masih mau berdiplomasi dulu. Akhirnya Ratu Balkis mengumpulkan para penasihat-penasihatnya. Iki ya apa iki? Iki jelas saya dhewe iki setengahnya ditantang perang iki. Ambek raja sebelah iku. Ya krungu-krungu raja sebelah iku tentarane gak mek menungso tok. Jin. Ratu Balkis itu rupanya juga bijaksana. Dan kita juga harus berpikir, qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Mesti kalau perang itu mesti akan terjadi kerusakan. Wes ngene kita pakai cara diplomasi yang napa nggih istilahnya damai. Coba kita pilih orang-orang yang ahli diplomasi, nanti sampean saya tugasi menemui Raja Sulaiman dengan membawa hadiah-hadiah yang banyak. Kemudian singkat cerita, rombongan utusan Ratu Balkis datang ketemu dengan Nabi Sulaiman, diberi hadiah. Raja Sulaiman, perkenalkan kami adalah utusan Ratu Balkis, menyampaikan salam dari raja kami. Kita sebagai tetangga negara berdamai. Perkenankan kami menyampaikan hadiah-hadiah ini. Nabi Sulaiman mengatakan, atumidunani bimalin. Kok cara bahasa gampangan ini saat ini sampean kate nyogok aku ah. Ambil harta-harta ini. Iki apa iki? Iki suap apa iki? Iki sogokan iki. Sampeyan rungono ya, amit ya. Ma'atani Allahu khairun mimma atakum. Apa yang sudah diberikan Allah Ta'ala kepada aku ini jauh lebih banyak daripada yang sampean bawa ini. Sudah sekarang tidak usah banyak ngomong, sampaikan salam saya kepada ratu sampean, bawa pulang kembali hadiah itu, dan saya harapkan untuk menyembah kepada Allah Rabbul Alamin. Akhirnya singkat cerita dikembalikan ini. Ratu Balkis memang sudah punya ancang-ancang, kalau Sulaiman ini gelem hadiah, maka berarti dia itu raja yang kedunya, tidak ada istimewanya. Tapi begitu utusannya datang, hadiahnya itu woto, semua dikembalikan, baru tertarik Ratu Balkis. Sehingga akhirnya kan datang sendiri itu Ratu Balkis itu. Nah, datang sendiri, singgasananya sudah disiapkan, dibawa ke istananya Nabi Sulaiman. Maka kemudian akhirnya Ratu Balkis pun masuk Islam, yang otomatis juga diikuti oleh rakyatnya, karena biasanya
An-nasu ala dini mulukihim. Manusia itu biasanya tergantung pada agama rajanya. Itu Nabi Sulaiman kayak begitu, Pak. Tapi dengan kekayaan yang beliau miliki, dengan pangkat dan jabatan yang beliau sandang itu, Nabi Sulaiman bukan malah kemudian berbangga-bangga sehingga menyombongkan diri, bukan. Akhirnya muncul ucapan beliau yang terkenal itu, dan ini juga diabadikan dalam Al-Quran. Hadza min fadli Rabbi. Ini semua pangkat jabatanku sebagai raja, tugasku sebagai nabi, kekayaanku yang demikian banyak ini semua adalah min fadli Rabbi, karunia dari Allah. Liyabluwani, untuk menguji aku. Aashkuru am akfuru, apakah aku jadi hamba Allah yang bersyukur, apakah aku jadi hamba Allah yang kufur atau ingkar. Ini pentingnya kita itu belajar sejarah para nabi itu. Kenapa mereka itu kuat? Diuji kekayaan kuat, diuji sakit kayak tadi kuat. Ya karena imannya beres. Bahkan kemarin saya baca itu hadisnya itu, ujian umat-umat terdahulu itu jauh lebih berat daripada apa yang kita alami sekarang. Ada orang-orang beriman yang mengikuti nabinya ketika itu, yang mereka itu disiksa dengan cara yang cara saat ini tidak manusiawi. Jenengan tahu Masitoh, perempuan pelayan keluarga Fir'aun. Ketika ketahuan bahwa Masitoh ini menyembah kepada Allah, Fir'aun kemudian menghadapkan dia di depannya, ditanya, Masitoh, siapa Allah itu Masitoh? Sedikit pun Masitoh tidak ada perasaan takut. Padahal ketika itu satu Mesir dengan Fir'aun ini dia. Ya napa raja Fir'aun? Sopo Gusti Allah iku? Sopo Gusti Allah iku Masitoh? Masitoh menjawab, Gusti Allah niku nyanrungaken nggih, nyun sewu nggih. Rabbi wa rabbukum wa rabbul alamin. Tuhan saya dan Tuhan Anda dan Tuhan semua alam. Loh, cari lah Tuhan ini lah aku ta. Oh, mboten sanes, seneng wong biasa. Akhirnya Masitoh dipaksa untuk mengingkari keimanannya itu, tapi dia tidak mau. Masitoh, ayo saiki munio, pangerane aku kudu Gusti Allah. Mboten raja, mboten. Lek awakmu gak gelem, keluargamu tak celuk kabeh. Begitu dalam riwayatnya. Satu persatu suaminya dilemparkan oleh Fir'aun ke dalam tungku yang besar. Anak-anaknya di depan Masitoh. Masitoh dengan meneteskan air mata berdoa kepada Allah. Ya Allah, selamatkanlah mereka, masukkanlah mereka dalam surgamu ya Allah. Pertemukan kami kembali di dalam surgamu ya Allah. Mereka mati dalam keadaan mempertahankan iman ya Allah. Itu hebatnya. Maka dengan membaca sejarah seperti ini akan timbul sebuah kekuatan dalam hati kita, bahwa kebergantungan kita kepada Allah inilah yang akan bisa menjadikan kita itu nyaman di dalam hidup ini. Sehingga tadi Rasulullah mengatakan, siapa yang meninggal dunia dalam keadaan mensekutukan Allah, maka dia akan masuk neraka. Na'udzubillah min. Maka iman ini sesuatu yang betul-betul luar biasa. Saya punya teman Pak, kalau nggak ada konco, moro sepai niku Kristen. 5 hari sebelum meninggal, kali konco kula niku dibisiki. Saya dikirimi videonya ini. Pak, kersane putra putrine saged ndongaaken Bapak. Bapak Islam nggih, Pak. Itu dalam keadaan sakit. Napa terus Bapak ini? Mantuk itu Bapak.
manduk. Jenengan tiroaken kula nggih Pak, manduk. Dibimbing oleh teman saya itu. Asyhadu alla ilaha illallah. Muni. Nggih usianya sekitar 60-an lebih. 60 tahun dia dalam keadaan kafir. 5 hari menjelang meninggal dunia dia mengucap 2 kalimat syahadat. Itu hidayah, Pak. Sebaliknya banyak itu orang yang ya lahir dari keluarga santri, bapak ibunya itu betul-betul taat beragama, gara-gara dirapi wong Kristen. Inilah hidayah. Artis-artis itu kan gampang sekali nih. Dan yang saya ceritakan tadi teman saya itu kisah nyata, Pak. Saya punya videonya itu. Alhamdulillah. Lengkap itu saya baca, saya lihat videonya lengkap. Ya gerak mulutnya itu betul-betul berbunyi syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. 5 hari setelah itu beliau meninggal dunia. Sehingga dia dimakamkan dengan cara Islam, dirawat cara Islam. Dereng isa nih. Oh, kesel. Satu hadis lagi nggih. Ini agak panjang hadisnya. Hadisun Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi saubun abyad wa huwa naim summa ataituhu wa qad istayqadha faqala ma min abdin qala la ilaha illallah summa mata ala dzalika illa dakhalal jannah qultu wa in zana wa in syaraka qala wa in zana wa in syaraka qultu wa in zana wa in syaraka qala wa in zana wa in syaraka wa in zana wa in syaraka sampai 3 kali. Dadi mboten yakin niki sing tanglet niki. Abu Dzar Al-Ghifari yang bertanya, satu ketika saya mengunjungi Rasulullah, ketika itu beliau memakai baju putih. Kata siapa? Salamun nih, baju putih. Atas Mbak Rokim nih. Memang Rasulullah itu senangnya pakai baju putih. Ya. Ketika itu beliau sedang sare, ya, Kanjeng Nabi sare. Kemudian karena beliau tidur, ya saya nggak jadi berkunjung kepada beliau. Berikutnya, tidak lama lagi saya melihat beliau sudah bangun, maka saya berkunjung kembali. Kemudian beliau bersabda, seorang hamba, ma min abdin, ya, seorang hamba, qala yang ia berkata, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Seperti yang saya ceritakan tadi itu, summa mata, kemudian ia mati ala dzalika dalam keadaan yakin dengan kalimat itu, illa dakhalal jannah, tidak ada balasan baginya kecuali ia akan masuk surga. Kemudian sahabat Abu Dzar merasa kok nopo gampang men nek ngoten tok. Ya Rasulullah, wa in zana wa in syaraka, walaupun dia pernah berzina dan mencuri ya Rasulullah. Nabi menjawab, wa in zana wa in syaraka. Ya masih tahu zina, tahu nyolong. Mboten yakin Abu Dzar, wa in zana wa in syaraka ya Rasulullah. Senang anu Kanjeng Nabi nate zina, nate nyolong. Wa in zana wa in syaraka. Iya, walaupun dia pernah berzina, walaupun dia pernah mencuri. Nah, artinya ketika orang itu masih membawa iman, dia masih berada dalam ampunan Allah.
Tapi nggih mboten berarti terus kita pahami hadis ini wis gak usah sembahyang lek ngono, sing penting maca la ilaha illallah. Ya ndak begitu. Yang dimaksud la ilaha illallah ini adalah kalimat la ilaha illallah yang kemudian kita yakini di dalam hati dan kita wujudkan dalam perbuatan. Jadi orang yang tidak sholat itu masuk surga, masuk surga. Tapi pertanyaannya masuknya kapan kan ngoten. Walaupun di neraka tidak selama-lamanya, tapi kan lama. Ngoten lho. Kalau orang kafir jelas alamatnya di neraka khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Orang selagi dia itu bertauhid, mengaku iman, walaupun tidak sholat, walaupun berzina, ya masuk surga. Mek pertanyaannya kapan kan ngoten. Mampir sik ning neraka. Ning neraka selama-lamanya? Tidak selama-lamanya karena dia tidak syirik, tapi lama ngoten, Pak. Bisa difahami nggih. Satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Nggih paribasane mampir neraka rong dina ngoten mawon, padha karo 2000 tahun. Wis gosong kabeh. Memang begitu. Nanti orang-orang yang di dunianya itu melakukan kemaksiatan, melakukan dosa-dosa besar, setelah dia itu disiksa di neraka sesuai dengan dosanya, selagi dia masih punya iman, nanti Allah mengatakan, memerintahkan kepada malaikat, ya malaika akhriju minan nar man kana fi qalbihi walau misqala habbatin min khardalin min iman. Sudah cari hamba-hambaku malaikat yang di dalam hatinya masih ada iman, walaupun dulu di dunianya seperti ini. Nah ini yang dimaksud hadis Rasulullah. Tapi hadis ini bukan bermaksud kita mengentengkan dosa, bukan. Tetapi kita betul-betul menjaga tauhid. Begitu pengertiannya, Pak. Menjaga tauhid. Sudah? Ada pertanyaan? Kita sampai pada hadis yang ke-60 nggih. Berarti insya Allah pertemuan akan datang kita masuk hadis yang ke-61. Kenapa? 60. Itu tadi 60. Yang saya baca barusan tadi itu hadis ke-60. Di situ 59. Oh, enggak sama, di sini 60. Nggih, yang wa in sana wa in syaraka di buku itu 59. Pokoknya sampai niku nggih. Tengen kula nomor swidak. Nggih. Kaca siji molo dhewe. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang didiskusikan monggo. Nggih, Hakim. Jadi supaya dicontoh yang dinamakan syirik itu bagaimana? Biasanya itu ibu-ibu awam itu tidak ngerti syirik itu apa. Nggih. Jadi mau digunakan dan diberi contoh. Banyak sekali itu melakukan syirik tapi tidak tahu syirik. Nggih. Jadi syirik, asyirku billah itu artinya syaraka. Itu artinya apa nggih? Mensyarikatkan, menyamakan Allah dengan yang lain, yang selain Allah. Bisa apapun, artinya apapun berarti benda, bisa siapapun berarti manusia. Artinya benda atau manusia yang kita bergantung. Doa orang yang hidup kepada orang yang meninggal dunia itu nyampe. Buktinya kalau kita masuk kuburan, apa yang kita baca? Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minina wal mu'minat antum lana salafun wa nahnu bikum lalahikun ghafarallahu lana wa lakum. Keselamatan bagi Anda, salam bagi Anda semua wahai penghuni kubur. Antum lana salafun, Anda semua telah mendahului kami. Wa nahnu bikum lalahikun, dan kami pasti akan menyusul Anda semua. Ghafarallahu lana wa lakum. Mudah-mudahan Allah mengampuni saya dan Anda semuanya. Ini doa. Begitu nggih. Tapi kalau pulang, apalagi terus apa?
lek ahli kubure saben malam Jumat niku lho. Lek sakniki lho umpama mulai temenan, misalnya terus mbahe dhewe sing pun mboten wonten sekian tahun niku pulang sambang, moro-moro lungguh tengok-tengok di ruang tamu. Niku anak putune tambah sering napa wedi kira-kira? Ya malah mblayu to. Ya. Ya itu seperti itu nggih. Maka di sini perlunya kita itu ngaji supaya selamat iman kita, supaya selamat tauhid kita. Nggih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semua yang benar adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Kalau ada yang salah, semuanya adalah karena keterbatasan kami. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah. Dan akhirnya kelak kita meninggalkan dunia ini dengan tetap membawa iman Islam husnul khotimah. Matur suwun nyuwun pangapunten, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mukminin. Subhanaka wahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna